Bupati Konsel kena semprot anggota DPR imbas copot camat Baito. Keputusan Bupati Konawe Selatan, Konsel, menarik Sudarsono dari jabatan camat Baito imbas dari kasus guru Supriyani masih ramai jadi sorotan. Salah satu yang menyoroti tajam adalah anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Diketahui, sebelumnya sempat beredar kabar Bupati Konsel Surunudin Dangga mencopot Sudarsono dari jabatan camat Baito imbas dari kasus guru Supriyani. Namun, Surunudin membantah hal tersebut. Ia mengaku cuma menarik Sudarsono untuk menjalani pembinaan. Hal ini lantaran Bupati menilai camat Baito tidak mampu menyelesaikan permasalahan kasus dua warganya tersebut, dan soal teror yang dialami Sudarsono berupa perusakan mobil dinas. Keputusan Surunudin ini mendapat kritik tajam dari Rieke Diah Pitaloka. Rieke menegaskan bahwa Bupati tidak bisa mencopot camat yang merupakan ASN begitu saja, karena pencopotan itu seharusnya mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri, karena saat ini mendekati pilkada serentak. Emangnya bisa camat dicopot Bupati seperti itu? Ya enggak bisalah, kata Rieke melalui unggahan video pada akunnya di Instagram, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Rieke menjelaskan mekanisme penggantian pejabat diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Adapun pada pasal 71 ayat 2 UU itu menyatakan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Bupati Konawe Selatan bukan petahana, tidak ikut dalam Pilkada 2024, terkena sanksi yang diatur dalam ayat 6. Pasal 71, jelas Rieke. Rieke lantas membacakan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 190 yang berbunyi, pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 atau pasal 162 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000, Rp600.000. Atau paling banyak Rp6 juta. Menurut Rieke, ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan camat Baito, sebagai berikut. 1. Aspek kewenangan, melampaui kewenangannya, karena pemecatan tanpa izin Menteri Dalam Negeri. 2. Aspek prosedural, sanksi tidak sesuai prosedur hukum. 3. Aspek pidana, memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur pada pasal 71 dan pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016. Diketahui bahwa Surunudin Dangga menjabat sebagai Bupati Konawe Selatan selama 2 periode yakni tahun 2016 sampai tahun 2021 dan tahun 2021 sampai tahun 2024. Sementara, saat ini Konsel juga sedang mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada tanggal 27 November tahun 2024 nanti. Dalam video itu, Rieke juga menyampaikan sejumlah rekomendasi atas langkah Bupati Konsel mencopot jabatan camat Baito. 1. Mendukung Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Mendesak pembatalan sanksi dan pemulihan seluruh hak-hak, serta perlindungan hukum bagi camat Baito sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Mendukung Komisi 2 DPR RI untuk melakukan politik pengawasan terhadap indikasi penyalahgunaan kekuasaan Bupati Konawe Selatan. 4. Mendukung Komisi 3 DPR RI untuk menjalankan politik pengawasan dalam kasus Supriyani. Sebelumnya, keputusan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga jadi sorotan setelah menarik Sudarsono dari jabatan camat Baito. Penarikan Sudarsono ini diduga merupakan imbas dari kasus guru Supriyani. Menurut klarifikasi Surunudin, Sudarsono tidak dicopot,
namun hanya ditarik sementara dari posisi Camat Baito. Menurut Surunudin, penarikan sementara Sudarsono ini demi memberikan pembinaan kepada Camat Baito tersebut. Tidak ada pencopotan, dia hanya ditarik untuk dibina, kata Surunudin saat konferensi pers di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Surunudin juga mengaku tidak mempersoalkan sikap Sudarsono yang mengawal guru honorer Supriyani selama persidangan, dari segi menyediakan fasilitas rumah hingga kendaraan. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah mendampingi warganya. Sudah tugasnya pemerintah itu mendampingi warganya, siapapun itu, kata Surunudin. Dia pun mengaku ikut membantu Supriyani, termaksud meminta kepada kepala dinas menjadi jaminan saat penangguhan penahanan di lapas perempuan dan anak. Saya sebetulnya tidak mau sebut, tapi selama kasus ini saya berikan dukungan kepada Supriyani baik itu moral maupun material. Bahkan uang pribadi saya pakai untuk membantu Supriyani selama menghadapi kasus ini, ujarnya. Bahkan dia tidak melarang Institusi Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, ketika akan memberikan dukungan moral kepada Supriyani. Kalau saya larang mereka, itu baru saya bisa disalahkan, kata Surunudin. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak menghubungkan penarikan camat ini dengan kasus yang sedang dihadapi Supriyani. Sebab, penonaktifan ini kata Surunudin sebagai bentuk pendisiplinan yang dilakukan dirinya sebagai pembina ASN, karena Sudarsono dianggap telah membuat gaduh Konawe Selatan gegara menyebut mobilnya ditembak. Supaya dia berhati-hati untuk berkomentar, apalagi sampai mengatakan kalau mobilnya ditembak, ini harus dipisahkan, dua hal yang berbeda ini, padahal kita belum tahu penyebab kaca itu pecah. Apakah diketapel atau seperti apa? Yang berhak mengatakan itu adalah laboratorium Polri, tutupnya. Sebelumnya, nasib apes kini menimpa Camat Baito, Sudarsono, yang sempat membantu guru Supriyani. Sudarsono sebelumnya sempat mempersilahkan guru Supriyani tinggal di rumahnya agar lebih aman. Tapi kini Sudarsono malah ditarik dari jabatannya. Sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Camat Baito, Sudarsono mengungkapkan tak pernah ikut campur dalam persoalan hukum guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Statusnya sebagai seorang camat di Kecamatan Baito, membuatnya turun tangan membantu Supriyani, warganya. Namun, untuk urusan hukum, Sudarsono tidak ikut campur dan tetap menyerahkan pada proses persidangan yang berjalan. Hal tersebut diungkapkan 1 hari jelang pencopotannya yang dilakukan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Tribunnews.ultra.com berkesempatan bertemu Sudarsono di rumah jabatan Al-Rujab Camat Konawe Selatan. Momen tersebut terjadi sehari jelang pencopotannya pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Tepat pada persidangan kedua Supriyani di PN Andulo, Konawe Selatan. Meski membantu Supriyani dari segi menyediakan fasilitas rumah hingga kendaraan, namun Sudarsono tidak ikut campur pada proses hukum kasus guru aniaya murid ini. Ia mengungkapkan alasannya membantu Supriyani dalam proses persidangan. Menurutnya, ia tak ikut campur dalam urusan hukum guru SD di Kecamatan Baito itu. Sebagai camat pada saat itu, ia pun mendapat permintaan dari pihak pengacara Supriyani untuk diamankan terlebih dahulu. Permintaan tersebut tidak ditolak oleh Sudarsono. Ia pun setuju membawa Supriyani ke rumah jabatannya. Pasalnya, bagi Sudarsono, ia merasa sudah kewajibannya untuk memberi keamanan warganya yang sedang dalam permasalahan. Kami pada saat menjemput di Lapas Perempuan Kendari, ada penangguhan. Kemudian pihak pengacara sampaikan bahwa kalau bisa Ibu Supriyani titip di rumah jabatan, jelasnya dalam wawancara khusus, melansir dari Tribun Sultra. Saya juga menerima, sebagai camat wajib memberi tempat warga kita yang dalam keadaan aman, jelasnya. Ia menegaskan untuk permasalahan hukum tidak pernah dicampuri oleh pemerintah kecamatan. Sudarsono hanya memastikan kebutuhan terdakwa kasus guru aniaya murid itu bisa terpenuhi selama sidang. Salah satunya adalah kendaraan mobil dinas yang turut ditumpangi Supriyani.
Jadi Ibu Supriyani ini kalau masalah hukumannya kami tidak campuri. Yang kita pastikan di sini kebutuhannya selama dalam proses menjalani sidang, jelasnya. Camat Baito Sudarsono mangidi tiba diganti buntut kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sosok yang selama ini ikut mendampingi sang guru honorer salah satu sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Provinsi Sultra, tersebut digantikan sementara oleh Ivan Ardiansyah. Ivan saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Konawe Selatan.